Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, kita beri waktu 5 menit lagi dulu ya. Nanti kita akan mulai di 10:05. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi dalam kondisi apapun ya, melihat pandemi yang terus memburuk. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, untuk tema dan rundown hari ini, seperti yang sudah saya show di sini, untuk temanya itu adalah Industrial Tablet with GMS Certified for Logistics and Manufacturing, yang pastinya nanti akan dijelaskan secara detail tentang produk Advantech, terutama untuk tabletnya, yang akan dijelaskan oleh para speaker kami, yaitu ada Bapak Niki Abdillah yang akan menjelaskan tentang AIM Series Introduction dari Advantech Indonesia, lalu dilanjutkan dengan produk baru kami yaitu AIM 75, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Riang dari Alpha Statim ya, itu akan menjelaskan success story yang sudah ada di dalam Alphastar. Lalu akan dilanjutkan oleh Bapak Aulia selaku engineer dari Advantech Indonesia yang akan menampilkan demo dari WisePass Device On. Oke, sebelumnya kalau misalnya kita belum berkenalan kan rasanya kurang asik ya. Di sini boleh dong para speaker kita untuk nyalain kameranya nih, biar bisa berkenalan secara langsung.
Oke. Untuk Bapak Niki, boleh Pak Niki dilihatkan videonya, Pak Niki dinyalain kameranya. Halo Bu Rana, udah Bu. Oh udah, oke. Ini Bapak Niki dari Advantech Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Riang, boleh juga Pak Riang dinyalain kameranya. Pak Riang, halo. Iya, halo. Ya, Pak Riang. Oh, ini Bapak Aulia dulu ya. Bapak Aulia ini ada juga nih dari tim Advantech. Dan juga akan dilanjutkan oleh Bapak Riang, juga speaker kami dari Alfasta. Halo, Pak Riang. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Jadi nanti selama presentasi dan apabila Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti akan dijawab oleh para pembicara kami seusai presentasi ya. Nanti lalu setelah dari Q&A ini, kita juga akan ada quiz yang akan dipandu oleh Bapak Michael dan dibantu juga oleh saya. Kuis ini berhadiah voucher OVO dengan total 500.000. Jadi mohon disimak baik-baik ya, karena nanti pertanyaan kuisnya seputar dari isi presentasi hari ini. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, oh ini sebelumnya ada Bapak Riang, akhirnya sudah muncul ya Pak Riang ya. Oke, ini Bapak Riang, selamat pagi Pak Riang. Sepertinya mic-nya tidak terdengar Pak Riang. Oh, belum terdengar. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, sudah. Oke, selamat pagi Pak Riang. Oke. Selamat pagi Bapak. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya mulai presentasinya yang akan dimulai oleh Bapak Niki. Oke. Oke, Pak Niki. Sudah bisa ya? Halo, selamat pagi. Suaranya terdengar Bu Rana? Terdengar Pak Niki. Oke, Lanjut saja. terima kasih buat waktunya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para partisipan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami hari ini yang bertemakan yang akan lebih menjelaskan mengenai device Advantech untuk industrial tabletnya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan kembali. Nama saya Niki Abdillah selaku Key Account Manager dari SIoT Sektor PT Advantech International. Pada kesempatan kali ini untuk kali ini saya akan membagi dua sesi. Yang pertama, saya akan lebih menjelaskan mengenai IEM series dan juga PWS Industrial Tablet dari Advantech. Dan juga untuk yang sesi keduanya itu lebih ke produk terbaru kita yang dari Advantech yang sangat baru, yaitu untuk IM75, di mana IM75 ini mempunyai beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh seri-seri sebelumnya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan mengenai core konsep dari IEM-nya sendiri terlebih dahulu untuk di awal-awal slide-nya ini, di mana untuk yang IEM sendiri
karena dari tabletnya sendiri merupakan tablet yang industrial, maka untuk tabletnya ini dapat dipergunakan di berbagai macam application skenario, baik untuk yang di public safety maupun di military, utility energy, di F&B, field service, warehousing, manufacturing, medical, dan juga untuk retail dan hospitality. Nah, keunggulannya apa saja yang dimiliki oleh tablet IM dari Advantech ini? Yang pertama, untuk dari desainnya sendiri, untuk tablet IM Advantech didesain untuk secara enterprise, di mana untuk tabletnya sendiri kita sudah mempergunakan IM untuk Android, kemudian mempunyai level security dan juga support, dan juga itu sudah support untuk yang remote control. Nah, di mana dari desain for enterprise ini sendiri, dari Advantech kita akan memprovide API ataupun SDK yang dapat dipergunakan oleh tim IT dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian untuk mempermudah pekerjaan dari tim IT developer. Dan kemudian yang kedua, didesain untuk vertical user, di mana untuk tablet dari Advantech, karena tablet yang merupakan tablet yang rugged atau tablet yang industrial, jadi untuk desainnya didesain untuk penggunaan di lapangan, karena memiliki long battery life, di mana baterainya sendiri itu daya tahannya lama, kemudian user friendly karena sudah mempergunakan operating system baik Android ataupun Windows untuk pilihan tertentu, dan juga yang ketiga, untuk tablet dari Advantech kita didesain untuk semua kalangan, baik itu pekerja lapangan, polisi, perawat atau nurse, ataupun dari waiters dapat mempergunakan tablet ini, dari tablet dari Advantech. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tablet IM65 dari Advantech, di mana untuk tablet IM65 sendiri sudah mempergunakan prosesor Intel Atom X5Z8350 untuk prosesornya, dan juga sudah support untuk dual operating system, baik mempergunakan Windows 10 IoT ataupun Android versi 6. Dan juga untuk displaynya sudah mempergunakan 8 inch display dengan 400 nits kecerahannya, dan juga sudah support untuk stylusnya sendiri. Sementara untuk yang ruggedness-nya sendiri dari IM65 kita sudah support sampai dengan 4 feet drop, atau kalau di Indonesia mungkin 1,2 meter tingkat ketinggiannya, dan juga kita sudah mempunyai sertifikasi untuk IP65 dengan working temperatur dari -10 sampai dengan 50 derajat Celcius. Jadi untuk tablet ini sangat cocok untuk peruntukan di lapangan ataupun di dalam ruangan, di dalam ruang warehouse ataupun di ruang pendingin. Dan juga untuk konektivitasnya sendiri untuk IM65 itu sudah dibundle dengan konektivitas Wi-Fi, dan juga kita sudah support untuk 3G dan juga 4G LTE. Sementara untuk peripheral tambahannya kita sudah mempunyai konektivitas untuk NFC maupun Bluetooth, dan juga kita sudah support untuk GPS untuk penggunaan outdoor, sehingga dapat men-tracking posisi atau lokasi dari tabletnya tersendiri. Dan juga untuk baterainya sendiri kita mempergunakan swappable battery, jadi baterainya dapat sangat mudah dengan di remove atau diambil ketika terjadi isu, dan juga daya tahan baterainya untuk IM65 di 6 sampai dengan 8 jam penggunaan. Nah, untuk IM65-nya sendiri dari Advantech sudah mempergunakan display 8 inch yang seperti saya sudah mention sebelumnya, dan juga untuk sertifikasinya kita mempunyai scratch resistant karena mempergunakan coating Gorilla Glass 3. Untuk baterainya yang tadi saya sudah mention sebelumnya di 6 sampai dengan 8 jam penggunaan baterai, dan juga semi rugged di 4 feet drop dan juga IP65 untuk tingkat dari ketahanan dari air dan juga debunya. Sementara untuk dimensinya sendiri dari IM65 di 240 kali 142 mm dengan ketebalan di 14,5 dan beratnya 600 gram. Jadi dengan bobot yang sangat ringan, sangat cocok jika dipergunakan untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi, yang sering berada di lapangan. Oke. Sementara untuk yang tampilannya atau dari segi desainnya sendiri dari IM65 mungkin dapat dilihat dari layar display masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu.
Untuk beberapa pilihannya untuk yang IM655 kita mempunyai beberapa extension modul. Kalau dilihat dari bagian belakangnya itu ada extension modulnya, kita sudah mempergunakan konektivitas USB 2.0 dan juga kita sudah built-in dengan NFC reader di dalamnya, dan juga kita mempunyai kamera belakang dan juga ada baterai covernya. Sementara untuk kalau dilihat dari sisi samping, kita sudah support untuk yang SIM card dan SD card ready. Dan juga kita mempunyai satu button yang dapat diprogram sesuai dengan keinginan bapak-bapak atau ibu-ibu dan juga keinginan dari tim developernya. Tetapi untuk defaultnya sendiri itu masih mempergunakan barcode reader. Jadi ketika kita menekan tombol tersebut, otomatis itu akan men-trigger barcode reader yang akan dipasangkan di IM65. Dan juga kalau kita melihat dari sisi kiri itu ada micro HDMI jika tabletnya ingin dihubungkan dengan layar monitor. Dan juga ada power button yang juga ada volume up ataupun down-nya. Untuk yang tablet kedua dari Advantech, saya akan menjelaskan mengenai IM68. Di mana untuk IM68 sendiri ini serinya lebih tinggi dibandingkan 65, dikarenakan sudah mempergunakan 10 inch display, di mana dengan resolusi 1920 dikali 1200. Dan juga sudah mempergunakan 800 nits high brightness, jadi sangat cocok dipergunakan untuk yang outdoor environment. Kemudian sudah mempergunakan Corning Gorilla Glass. Sementara untuk yang rugged device-nya sendiri, kita sudah mempunyai sertifikasi untuk military standar 810G dengan compliant drop, shock, dan juga vibration resistant. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu tidak perlu khawatir ketika tabletnya jatuh ataupun terkena air. Karena untuk yang IM seri dari Advantech kita sudah didesain untuk penggunaan outdoor. Nah, kemudian untuk yang working temperaturnya itu di -10 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, sementara untuk penggunaan baterainya untuk IM68 hanya dapat bertahan di 5 sampai dengan 6 jam. Kenapa daya tahan baterainya ini begitu sangat rendah dibandingkan IM65? Dikarenakan penggunaan dari display yang sudah 800 nits dan juga dengan display yang ukurannya sudah di 10 inch. Nah, berikut beberapa media komunikasi yang disupport oleh IM68. Yang pertama, ini sudah built-in dengan barcode reader di dalamnya, dan juga sudah mempunyai NFC reader, dan juga sudah support untuk yang WiFi dengan seri 802.11a, baik A, B, G, N, RI, dan AC, dan juga sudah mempunyai 4G ataupun LTE modul di dalamnya. Tetapi untuk yang media komunikasi 4G atau LTE ini merupakan opsional, tergantung dari kebutuhan customer-nya sendiri. Nah, sementara untuk modul-modul tambahannya yang lain yang dapat dipasangkan di IM68 sendiri, kita memiliki RFID, smart card reader, ada LAN, ada pun COM port dan MSR, dan juga yang lainnya. Jadi untuk yang extension modulnya sendiri ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi ataupun kebutuhan dari application skenario yang diinginkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Dan juga untuk penggunaannya sendiri dari IM68 kita sudah support untuk yang multiple battery charger, kemudian kita memiliki VESA dock ataupun office dock, dan juga vehicle dock. Nah, terutama untuk yang vehicle dock ini sendiri untuk IM68 kita dapat dipergunakan untuk di dalam kendaraan. Jadi yang kita tahu di dalam kendaraan ini sendiri mungkin kalau kita melakukan charging langsung ke kendaraan, otomatis lama-lama mungkin perangkat elektronik kita baik itu handphone ataupun yang lain-lain itu akan rusak dari segi baterainya, karena yang kita tahu di dalam kendaraan tidak punya stabilizer dan juga untuk listriknya itu fluktuatif naik dan turun. Nah, tetapi untuk IM68 dengan ditambahkan vehicle dock, maka itu tidak akan terjadi masalah untuk fluktuatif listrik, karena dari vehicle dock-nya sendiri ini mempunyai wide voltage wide voltage range-nya sendiri itu mulai dari 9 volt sampai dengan 48 volt. Jadi ketika listrik fluktuatif naik turun, tidak akan ada isu. Dan juga untuk yang lainnya, untuk aksesorisnya sendiri dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan customer. Nah, sementara kalau kita melihat nih dari IM68 sendiri, fitur-fiturnya apa aja sih yang di dalamnya? Yang pertama, dia sudah mempergunakan Intel Atom prosesor yang generasinya lebih tinggi dibandingkan seri IM65, yaitu untuk IM68 sudah mempergunakan Intel Atom X7 dengan
prosesornya Z8750, dan juga untuk displaynya yang seperti yang sudah saya mention, ini sudah mempergunakan 10 inch display dengan resolusinya di 1920 x 1200. Kemudian juga perbedaannya dengan seri sebelumnya, untuk IM68 sudah memiliki USB port dan juga micro HDMI di dalamnya. Jadi ini sangat memudahkan kebutuhan bapak-bapak atau ibu-ibu ketika akan mengcopy paste ataupun ketika akan menginstal aplikasi langsung dari USB. Dan juga untuk wirelessnya sendiri kita sudah memiliki Wi-Fi dan juga opsional untuk LTE modulnya. Sementara untuk operating sistemnya sendiri kita sudah support di Windows 10 Enterprise dan juga untuk Android versi 6. Nah, untuk desainnya sendiri ini slim border dengan bobotnya di kurang lebih 980 gram, jadi masih di bawah 1 kilo. Jadi kalaupun dibawa setiap hari oleh kurir ataupun oleh karyawan kita, baik itu di lapangan maupun di warehouse, dari orang yang membawanya tidak akan merasa keberatan karena terlalu berat dari tabletnya sendiri. Nah, untuk tampilan dari IM68 sendiri ini hampir mirip untuk tata letaknya dengan yang IM sebelumnya, tetapi perbedaannya ini ada di pojok paling kanan, karena ini sudah built-in dengan USB 3.0 dan juga untuk micro HDMI untuk melakukan presentasi ataupun ketika kita akan men-show tampilan yang ada di IM-nya sendiri ke display-nya. Nah, berikut adalah peripheral yang dimiliki oleh IM dari Advantech. Untuk mungkin yang bapak-bapak atau ibu-ibu dapat lihat, untuk yang IM65 dan IM68 itu ada di kolom yang warna kuning, sementara untuk yang hijau itu ada IM65 peripheralnya, dan juga untuk IM68 ada di warna hitam. Jadi kalau kita lihat, baik IM65 dan juga IM68 itu sudah support untuk barcode scanner, RJ45 dan juga comport, dan juga sudah support untuk yang UHF RFID reader. Sementara untuk aksesoris yang lainnya, baik IM65 dan juga IM68 sudah support untuk hand strap, shoulder strap, dan juga stylus. Sementara untuk IM65 kita mempunyai IM65 adapter, holster, battery pack, IM68 adapter, dan juga IM68 battery pack. Jadi semua aksesoris dan juga semua pilihan modul ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, mengikuti application skenario-nya yang dibutuhkan seperti apa, ataupun mengikuti aplikasinya seperti apa. Jadi karena kita dari prinsipalnya langsung, jadi kita dapat mengikuti keinginan dari customer, baik itu dari segi modul maupun dari sisi peripheralnya. Nah, ini merupakan seri yang paling advance dari Advantech. Kita memiliki seri PWS 872, di mana untuk yang seri PWS 872 sendiri ini sudah mempergunakan Intel generasi ke-7 untuk prosesornya, dan juga sudah support untuk yang Core i3, Core i5 maupun i7, dan juga Celeron, dan juga sudah built-in untuk Intel Turbo Boost teknologi. Jadi ketika kita clock speed dari prosesor pengen ditingkatkan, dari Advantech bisa mensupport untuk hal tersebut. Dan juga untuk displaynya, untuk PWS 872 sudah mempergunakan display dengan ukuran 10,1 inch, di mana untuk media komunikasinya kita sudah support untuk 4G LTE dan juga sudah support untuk Wi-Fi-nya sendiri, dan juga sudah support untuk yang GPS, di mana untuk modul dari GPS-nya sendiri ini sudah support beberapa satelit, diantaranya untuk Beidou, GLONASS, dan juga dari GPS-nya sendiri. Nah, kemudian perbedaannya dengan seri-seri sebelumnya, untuk seri IM65 dan juga 68, untuk PPS 872 ini sudah built-in front dan juga kamera belakang, kemudian sudah built-in untuk yang 1D ataupun 2D barcode scanner, dan juga sudah ada NFC RFID reader. Tetapi untuk semua modul ini dapat dibuat opsional, jadi tergantung dari kebutuhan dan juga request dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Nah, sementara untuk yang operating sistemnya, perbedaannya dengan yang seri IM65 dan juga IM68, untuk PWS 872 hanya support single OS, dan itu hanya mempergunakan Windows 10 OS saja. Dan juga untuk pilihan peripheralnya kita mempunyai beberapa pilihan, baik untuk desk docking station dan juga multiple extension module. Nah, untuk quick appearance-nya sendiri atau dari tampilan dari PWS 872 bisa dilihat di layar display bapak-bapak atau ibu-ibu masing-masing, di mana untuk PWS 872 memiliki pilihan banyak I/O yang tidak dimiliki oleh seri-seri sebelumnya,
di mana itu sudah built-in untuk yang USB, kemudian juga sudah ada HDMI konektor dengan 1.4. Dan juga jika dirasa untuk yang I/O tersebut masih tidak cukup, maka dapat ditambahkan beberapa pilihan optional extension modul di dalamnya. Nah, ini merupakan tes yang kita lakukan di Advantech sendiri untuk yang Corning Gorilla Test-nya. Yang pertama tesnya kita melakukan uji coba dengan screwdriver atau dengan obeng, dan juga dengan seperti semacam gunting, dan juga seperti untuk dari pisaunya. Nah, ketiga alat tersebut merupakan alat-alat yang dapat dengan mudah ditemui di lapangan. Jadi dengan melakukan shred itu tidak ada pengaruh atau tidak ada bekas ke dalam displaynya sendiri. Nah, untuk untuk PWS 872 sendiri ini sudah support penggunaan sarung tangan baik dari berbahan nilon, leather ataupun semi leather dengan tingkat ketebalannya yang berbeda-beda. Nah, sementara untuk yang PWS 872 sendiri memiliki beberapa opsional modul atau beberapa opsional peripheral yang dapat ditambahkan di dalamnya. Baik itu mempergunakan hand carry ataupun desktopnya, kemudian kita juga support untuk yang vehicle one mount charging, hand strap, multiple battery charging station, stylus, dan juga MSR ataupun beberapa pilihan I/O extension modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Ini untuk peripheralnya. Nah, mungkin untuk session pertama saya cukupkan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan mungkin dapat di-type di kolom chat. Nanti setelah selesai presentasi akan saya reply satu persatu. Nah, baik untuk yang session keduanya saya akan lebih menjelaskan mengenai produk terbaru dari Advantech, yaitu sudah mempergunakan IM75, di mana produk ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh seri-seri sebelumnya. Nah, sebelum saya lebih menjelaskan mengenai IM75, saya akan lebih menjelaskan dulu beberapa pain point atau beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh pengguna tablet industrial di lapangan. Yang pertama, kita asumsikan ini untuk tim IT. Jadi ketika tim IT akan mendevelop suatu aplikasi, mungkin mereka akan merasa sangat terbantu jika untuk aplikasinya sendiri sudah disediakan untuk API atau SDK-nya, dan juga ketika mereka ingin melakukan update, mereka akan merasa terbantu juga jika untuk update-nya dapat dilakukan secara otomatis. Karena yang kita tahu untuk orang di lapangan, orang di field service, dan ketika unitnya sudah banyak, tidak mungkin tim IT melakukan update satu persatu ke unitnya. Jadi untuk tim IT akan merasa terbantu jika kedua hal tersebut dapat kita provide. Dan juga untuk pengguna yang biasanya melakukan field service, biasanya mereka memerlukan waktu yang lama ketika mereka visit ke lapangan, di mana beberapa tablet yang ada di lapangan saat ini itu hanya support untuk penggunaan dari 6 sampai dengan 8 jam. Tetapi tentu saja itu kembali lagi kepada seberapa banyak aplikasi yang dipergunakan ataupun resource dari aplikasinya, dan juga seberapa banyak extension modul yang dihubungkan dengan perangkat tersebut. Nah, jadi untuk yang orang yang ada di field service atau orang yang bekerja di lingkungan field service akan merasa sangat terbantu jika misalkan mempunyai daya tahan baterai yang lebih lama. Dan juga untuk yang application scenario yang ketiganya, ketika orang yang bekerja di warehouse, dikarenakan yang kita tahu lingkungan warehouse itu besar dan juga mempunyai banyak rak yang terbuat dari besi ataupun barang-barang yang dari besi, dan juga banyak penghalang. Nah, mungkin mereka akan merasa terbantu ketika untuk mengatasi masalah roaming yang terdapat di dalam area kerjanya. Karena yang kita tahu ketika kita berpindah dari satu akses point ke akses point yang kedua, biasanya perpindahannya ini memakan waktu yang sangat lama. Nah, makanya mereka akan sangat membantu jika ada solusi yang dapat mengatasi hal tersebut. Dan juga tentu saja yang biasanya untuk yang keempat tuh pengguna umum, biasanya mereka akan sangat terbantu sekali jika mempunyai berbagai macam peripheral yang dapat di-customize mengikuti kebutuhan dari usernya sendiri. Nah, untuk menjawab masalah-masalah tersebut atau poin-poin tersebut, makanya dari Advantech kita meluncurkan produk terbaru yaitu IM75. Nah,
Di mana untuk IM75 dari Advantech sendiri ini sudah built-in dengan Android, yang pastinya kita sudah mempunyai sertifikasi untuk yang GMS certified-nya sendiri. Nah, kalau kita compare dengan seri sebelumnya, baik itu IM65 maupun IM68, untuk kedua seri tersebut masih belum mempunyai sertifikasi untuk GMS. Tetapi karena banyaknya demand, banyaknya permintaan dari customer kita untuk GMS, makanya dari Advantech melaunching produk terbaru yaitu IM75, yang di dalamnya sudah mempunyai Android GMS. Dan juga untuk yang IM75 sendiri, untuk yang key fiturnya kita sudah di launching atau sudah dibundle dengan Android versi 10 untuk default operating systemnya. Nah, di mana untuk yang Android versi 10 ini merupakan Android seri terbaru yang dipergunakan untuk seri tablet ya. Jadi jangan salah paham, kita tuh dari Advantech sendiri melaunching Android versi 10 dengan tablet dari Advantech, itu merupakan sebagai pionir untuk yang industrial tablet di pasaran. Nah, kemudian dikarenakan sudah bundle dengan Android versi 10, otomatis untuk API-nya sendiri itu pasti dapat ditemukan dengan mudah, baik di Google Documents dan juga lain-lainnya. Dan juga dari segi prosesornya sendiri, dari IM75 ini sudah mempergunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 660, di mana mempunyai support untuk lebih lama dibandingkan seri-seri sebelumnya, dan juga mempunyai yang kestabilan dalam segi performanya. Jadi tidak usah khawatir ketika menjalankan aplikasi berat, dikarenakan kita sudah mempergunakan chipset dari Qualcomm dengan Snapdragon 660, otomatis untuk aplikasi bapak-bapak atau ibu-ibu itu dapat dengan stabil running di hardware kita. Dan juga perbedaan yang paling utama yang dimiliki oleh IM75 yaitu kita mempunyai konektivitas yang sangat bagus, karena selain kita memiliki untuk beberapa kelas seperti A, B, G, dan N, dan juga AC. Untuk IM75 kita juga sudah memiliki untuk sertifikasi untuk yang KVR, di mana KVR ini merupakan yang dipergunakan untuk fast roaming. Jadi dapat mempermudah bapak-bapak atau ibu ketika berpindah dari satu ruangan ataupun ketika ada interference dari access point di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan juga kita sudah support untuk GPS, di mana pilihan GPS-nya sendiri ini lebih banyak dibandingkan seri yang sebelumnya. Selain Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, dan juga kita masih support 2 macam tipe satelit lainnya. Nah, dan juga yang paling penting nih, ketika kita berada di lapangan, otomatis kita memerlukan penggunaan baterai yang daya tahannya lebih panjang atau lebih lama. Nah, untuk IM75 ini sudah mensupport sampai dengan 12 jam pengoperasian dari baterainya sendiri. Nah, oke. Untuk yang pertama ini untuk yang GMS certified dari Advantech, ketika kita ingin mengapply ataupun dari vendor-vendor lain ketika ingin mengapply untuk yang GMS ke dalam tablet mereka, maka otomatis itu kita harus totos dari 2 juta tes yang dilakukan oleh Google, yang dimana untuk tes ini dilakukan untuk mendapatkan best user experience. Jadi jangan sampai ketika user menerima tabletnya sendiri, kemudian dengan ketika kita diinstal di GMS di dalamnya, ternyata ada beberapa fitur yang tidak bisa. Jadi sebelum mendapatkan sertifikasi untuk GMS, makanya ada beberapa tes yang harus dilakukan oleh Google-nya sendiri. Baru kita dapat mendapatkan sertifikasi GMS dari Google. Oke. Dan juga karena kita sudah mempergunakan Android versi 10, maka otomatis untuk API-nya itu sangat banyak dan dapat didapatkan dengan mudah, baik dari Google, ataupun jika ada kesulitan, bapak-bapak atau ibu-ibu untuk yang API-nya dapat kembali ke kita, nanti kita dapat membantu untuk API tersebut. Nah, untuk yang excellent connectivity-nya sendiri, yang tadi saya mention, untuk yang environment, karena kita sudah support untuk yang KVR, otomatis ini sudah lebih bagus connectivity-nya untuk yang fast roaming fiturnya. Dan juga untuk yang outdoor environment, karena kita sudah built-in ataupun kita dapat mempergunakan 4G atau LTE di dalamnya, maka otomatis untuk 4G atau LTE dapat dipergunakan di kita. Dan juga untuk yang pengguna yang biasanya di lapangan, maka otomatis kita sudah support untuk beberapa GPS yang tadi saya sudah mention, GPS tertentu yaitu GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, dan juga XZS maupun yang Sebas. Untuk our operation dari Advantech, karena kita sudah mempergunakan 14 nanometer prosesor, maka ini otomatis akan lebih stabil dengan juga dengan lebih konsumsi power lebih rendah dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Nah,
ini adalah benefit ataupun keunggulan yang dimiliki oleh IM75, di mana di sini ada accuracy. Maka untuk accuracy sendiri mengeliminasi kesalahan dari penggunaan dari manusia, dan juga fast data recognition karena sudah dibundle dengan barcode scanner di dalamnya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dari penggunaan. Kemudian untuk yang efisiensi, karena kita sudah support dengan penggunaan 12 jam, maka otomatis ya, penggunanya tinggal santai aja, jadi nggak perlu khawatir ketika unit tersebut kita bawa ke lapangan atau ke field service. Dan juga kita sudah support untuk yang fast Wi-Fi roaming system. Untuk tampilannya sendiri dari produk IM75 ini hampir sama dengan seri sebelumnya. Untuk yang IM65 perbedaannya hanya terdapat pada USB Type-C door-nya saja yang dimiliki oleh IM75. Karena untuk seri sebelumnya masih mempergunakan micro USB sebagai charging port-nya. Berikut beberapa pilihan peripheral yang dimiliki oleh IM75. Peripheralnya ini hampir sama dengan seri-seri sebelumnya. Perbedaannya sendiri, untuk yang seri terbaru kita memiliki EMV payment yang itu akan ready di Q3 tahun ini. Sementara untuk yang lain itu hampir sama untuk yang peripheralnya. Nah, untuk yang fast roaming sendiri dari Advantech kita sudah melakukan uji coba atau testing dengan tablet kompetitor dari kita, di mana untuk yang Wi-Fi fast roamingnya sendiri, karena kita sudah mempergunakan Intel Qualcomm 3990, di mana ketika kita melakukan perpindahan dari akses point A ke akses point B, dan baik dengan frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz, untuk roamingnya itu di 0,4 second, sementara di frekuensi 5 GHz di 0,6 second. Nah, sementara untuk yang tablet dari kompetitor, ketika di frekuensi 2,4 mereka berpindah di 0,6, dan juga ketika di frekuensi 5 GHz mereka di 0,6 second. Nah, dari IM75 sendiri memiliki rekoneksi Wi-Fi yang lebih baik dibandingkan seri-seri sebelumnya ataupun dengan seri yang berada di lapangan saat ini. Nah, ketika kita melakukan testing untuk yang disconnect dari Wi-Fi, maka dari SSID-nya sendiri membutuhkan waktu ketika reconnect itu dari 4 sampai dengan 6 detik. Sementara untuk yang tablet dari kompetitor itu membutuhkan waktu reconnect yang agak lebih lama, itu di 3 sampai dengan 8 detik. Nah, berikut adalah summary atau overall dari testing yang sudah kita lakukan. Untuk yang Wi-Fi loss testnya, maka lebih kecil lebih baik di frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz, baik dari IM75 maupun dari tablet yang kompetitor, itu sama-sama 0% loss, makanya tidak ada loss sama sekali. Sementara untuk yang auto reconnect baik di frekuensi 2,4 ataupun di 5 GHz dari Advantech itu di 4 sampai dengan 6 detik. Sementara untuk yang tablet kompetitor di 3 sampai dengan 8 detik. Nah, sementara untuk yang fast roaming time-nya dari Advantech di frekuensi 2,4 GHz itu di 0,4 detik, dan juga di 5 GHz itu di 0,6 detik. Dan juga untuk tablet kompetitor itu mempunyai di frekuensi 2,4 itu agak lebih lama, itu di 0,6 detik. Sementara untuk yang roaming packet loss di frekuensi 2,4 GHz kita 0%, sementara tablet kompetitor itu di 1%. Dan juga ketika kita mempergunakan frekuensi 5 GHz untuk packet loss-nya di 0,2, sementara tablet kompetitor di 5,7. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan satu video mengenai IM75. IM75S memiliki fitur yang tidak banyak dimiliki tablet industri lainnya. Salah satu fitur unggulannya adalah sudah disertifikasi dengan Google Mobile Services atau yang biasa disebut GMS. IM75S juga sudah didukung dengan konektivitas yang sangat baik, mendukung Wi-Fi AC, K, V, dan juga R, serta sudah mendukung jaringan 4G LTE Cat6. IM75S juga memiliki beberapa peripheral untuk memudahkan pekerjaan Anda, yang pastinya akan sangat mudah dipasang dan juga diganti. Sangatlah mudah untuk IM75S dipasangkan barcode scanner dan peripheral lainnya yang mendukung. Untuk pemindaian barcode scanner yang sangat mudah, setelah instalasi pemasangan dapat langsung digunakan aplikasi yang sudah mendukungnya. Hanya tinggal scan barcode dan kode akan tercatat.
IM75S memiliki toleransi jatuh hingga 4 kaki atau setara dengan 1,2 meter. Sehingga tablet akan tetap bisa digunakan walaupun tidak sengaja terjatuh. Fitur unggulan lainnya, IM75S sudah didukung dengan IP rating 65 yang tahan terhadap cipratan air seperti hujan dan juga debu. Sehingga akan tetap berfungsi dengan baik walaupun berada di cuaca yang ekstrim. Dan untuk ketahanan baterai, IM75S sudah didukung pengoperasian sampai dengan 8 hingga 12 jam. Untuk informasi lebih detail, bisa langsung hubungi Bapak Niki melalui email dan WhatsApp-nya ya. Oke, berikut presentasi terakhir dari saya. Jika ada pertanyaan, tolong type di kolom komen. Nanti saya coba reply satu persatu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rana. Baik, terima kasih Bapak Niki untuk presentasinya ya. Berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Riang untuk success story. Tapi untuk Bapak Niki ini di kolom komentar sudah ada 43 pertanyaan ya Pak. Kayaknya kalau menunggu di akhir takutnya sedih ya Pak ya, karena kan menunggu emang suka bikin sedih Pak. Jadi boleh nanti langsung dijawab satu-satu aja di kolom komentar. Dan ini akan dilanjutkan oleh Bapak Riang ya untuk success case-nya. Oke, silahkan Pak Riang. Terima kasih Bu Rana dan Advantech Indonesia. Saya perkenalkan lagi, nama saya Riang Cahyotomo, as a Product Manager untuk di PT Alfasta Teknologi. Saya akan perkenalkan sedikit mengenai siapa PT Alfasta Teknologi dan mungkin sharing mengenai kemungkinan atau skenario aplikasi di mana AIM 65, 68, dan 75 bisa dipakai di kondisi Bapak Ibu sekalian. Boleh di-share? Oke. Kami PT Alfasta Teknologi, bentar Bu Rana, kok saya nggak bisa klik? Oke. Presentasi saya dari company profile, kami akan share mengenai siapa Alfasta Teknologi, visi dan misi, bisnis model dan core value kami, sama fokus di vertical market di mana. Secara garis besar ini adalah organisasi cat dari PT Alfasta Teknologi, ada produk, sales support, marketing, administrasi, dan finance. Kantor kami ada 2 sekarang posisi, ada head office kami ada di Jakarta. Head office kami ada di Kalideres, Peta Selatan RT 01 RW 01 di Jakarta. Kami juga mempunyai cabang di Surabaya, di kantor Surabaya, itu di Gayung Sari. Kebetulan saya sendiri ada di kantor Surabaya, jadi secara garis besar kalau di kantor Surabaya saya bisa membantu Bapak Ibu. Di Jakarta kami juga ada beberapa sales yang mungkin akan bisa membantu Bapak Ibu. Selain sales kami juga ada technical support, pre-sales ataupun after sales yang akan membantu Bapak Ibu baik sebelum Bapak Ibu menggunakan, misalkan Bapak Ibu ingin demo ataupun POC, kami bisa membantu, dan juga setelah Bapak memakai dan ada problem, kami juga bisa membantu. Kami adalah distributor Advantech Indonesia. Selain Advantech, kami ada beberapa produk yang lain yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat di presentasi kami. Sedikit mengenai produk-produk lain selain Advantech. Oke, secara garis besar kami akan membantu Bapak Ibu di local technical support. Seperti saya bilang tadi, kami punya tim yang memang handle di sebelum Bapak Ibu memakai, misalkan Bapak Ibu pengen demo, trial product, ataupun POC, proof of concept, kami akan membantu.
Dan kami akan membantu Bapak Ibu juga setelah Bapak Ibu memakai produk Advantech. Kita bisa melakukan waranti, kita bisa melakukan services, dan bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan troubleshooting. Itu di RMA Industrial Proses, kami mempunyai tim atau engineering yang memang akan bisa membantu Bapak Ibu di desain dan network topologi juga. Kami bisa melakukan set training di set-set Bapak Ibu sekalian. Secara garis besar, customer kami, major customer kami ada di PT, customer kami ada di PT Listrik Indonesia (PLN), Pertamina, PT KAI, PT Wilmar, ada Schneider Electric, ada Honeywell, ada Aspil sebagai sistem integrator, Stexcada, dan mungkin beberapa di customer kami di oil and gas, salah satunya adalah Chevron yang sekarang menjadi Pertamina. Growth rate-nya kami year to year dari mulai 2007 sampai tahun kemarin di 2020 kami ada peningkatan, berarti secara bisnis memang Advantech juga mengalami peningkatan juga. Oke, ini adalah visi misi kami, to be a reliable partner bagi customer dan bagi vendor yang mendukung kami. Misi kami adalah memuaskan customer, bagaimana customer bisa puas dan bisa menikmati produk-produk yang kami akan suplai ke Bapak Ibu. Kami juga mempunyai tim service yang mungkin bisa membantu pertama kali sebelum sampai ke Advantech untuk lebih cepat membantu problem di customer. Secara bisnis model seperti ini, jadi Alfasta ke sistem integrator ke end user. Jadi kami jarang masuk ke directly ke end user, kecuali memang ada case-case tertentu ya. Tapi secara majority kami tidak directly ke end user. Kami hanya akan membantu sistem integrator untuk sistem integrator punya solusi yang lain atau sistem yang lain, kami akan membantu di sisi sistem integrator. Value kami trust, integrity, dan yang paling penting adalah win-win solution bagi kami, Advantech Indonesia dan customer yang kami layani. Secara garis besar, aplikasi scenario yang mungkin akan dipakai di beberapa line of business di customer, misalkan di manufacturing, kapan sih tablet dipakai di manufacturing, misalkan untuk di area material management, quality inspection, asset management. Nah, ini yang sering saya temui di lapangan. Misalkan sekarang banyak customer kita di manufacturing, di pabrik-pabrik itu menempelkan kayak QR code di masing-masing mesinnya mereka untuk mereka detect QR code-nya itu, terus mereka bisa tahu kira-kira kapan terakhir di servis, harus masuk ke hour meternya berapa, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah MES, Manufacture Execution System. Ini juga mulai banyak dipakai di customer kita, sama WO. Work order ini juga sering saya lihat juga di manufacturing sekarang mulai banyak dipakai. Jadi WO, OEE, produk QC itu sudah bisa dilihat via tablet. Next, misalkan yang kedua mungkin di logistik dan warehousing. Ini juga banyak dipakai sekarang, kita temuin di inventory management, misalkan ada di shipping and receiving area, yang pasti ada di quality inspection, yard management di kapal misalkan, dan good dispatch. Ini juga sering saya lihat misalkan di shipping and receiving, mereka tinggal scan barcode-nya atau scan barcode untuk dapat mengetahui ini kapan harus dikirim dan sebagainya. Energi dan utilitas, kita punya workforce management, equipment diagnostic yang sekarang saya lihat di beberapa pembangkit listrik, jadi mereka menempelkan barcode dan
sebagainya untuk mereka melakukan diagnostik. Aset manajemen sekali lagi ini sekarang menjadi penting bagi customer juga untuk aset manajemen sama research and optimization. Okay. Government and public safety. Nah, ini juga menarik di masa-masa kita COVID ini. Banyak data sekarang yang di rumah sakit itu memakai tablet. Kita lihat juga di beberapa di Surabaya juga ada yang mulai mengembangkan kayak robot berjalan untuk membantu ruang-ruang isolasi itu juga memakai tablet. Tapi selain itu kita juga ada data computing access, job dispatch untuk kepolisian misalkan, field command center, dan evidence and collection management itu juga sekarang mulai banyak dipakai di kalangan kita. Kira-kira itu skenario yang mungkin bisa saya sharing. Selain itu ada satu success story yang memang di luar dari yang tadi saya bicarakan. Itu kalau Bapak Ibu bekerja di restoran, kita ada supply ke Hotel Hyatt Bali. Dia dipakai untuk menerima tamu dan memesan secara langsung. Jadi si customer tidak memesan seperti zaman dulu, harus ada pelayannya, mereka langsung melakukan pemesanan via tab. Jadi kontak dengan pegawai restoran itu juga meminimalisir. Itu yang mungkin kita bisa sharing ke Bapak Ibu. Semoga bisa membantu. Saya kembalikan ke Bu Rana. Baik, terima kasih Bapak Riang. Untuk yang sudah dimention tadi ya, success story masih ada ya Pak Riang ya yang lainnya, jadi bisa Ya. dihubungi langsung ke Pak Riang kalau misalnya mau lihat success story yang lainnya. Lalu kita akan lanjut ke Bapak Aulia ya, untuk menunjukkan device on, akan dipresentasikan dulu seperti apa, dan nanti di akhir akan ada demo device on-nya itu bagaimana cara menggunakannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja langsung ke Bapak Aulia. Boleh dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia, Application Engineer dari Advantech untuk di divisi SIoT. Jika sebelumnya kita udah dengar penjelasan mengenai apa itu AIM dan serta pengaplikasiannya dalam beberapa sektor industri ini, maka dalam kesempatan kali ini saya lebih membahas software mengenai device on. Oke, next. Nah, device on berangkat dari permasalahan seperti bagaimana caranya mengetahui permasalahan yang ada dengan lebih cepat. Atau teman-teman adalah PIC untuk suatu produk atau bisa jadi teman-teman juga menjadi orang yang paling terakhir tahu kalau ada permasalahan di device. Setelah timbul persoalan tersebut, maka apa teman-teman yang akan teman-teman lakukan? Menghubungi teknisi adalah mungkin salah satunya. Tapi tahu nggak teman-teman kalau menghubungi teknisi itu juga menambah cost dari keseluruhan. Lalu dari secara keseluruhan performa teknisi yang kamu panggil juga apakah menurut kamu adalah solusi dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah memang juga memang selalu dibutuhkan teknisi untuk menjawab semua permasalahan tersebut? Padahal untuk permasalahan tersebut hanya bisa terselesaikan untuk diselesaikan dengan restart ataupun di-update software-nya. Next. Nah, ini jawaban dari device management. Setelah mengetahui berbagai persoalan yang ada, device on dari Advantech mencoba memberikan solusi device management. Solusinya adalah dengan mengubah keseluruhan proses ini menjadi IoT melalui dashboard yang disediakan oleh device on. Di dalam dashboard device on tersebut kita bisa memungkinkan kita untuk melihat seluruh informasi yang ada dan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara remote atau analisa serta report yang sudah disediakan
dari device on tersebut. Nah, ini beberapa fitur dari device on yang akan di-highlight dalam sesi kali ini, yaitu remote access, operational efficiency, dan total management. Nah, ini adalah gambaran dari sistem atau arsitektur device on. Yang paling penting di dalam slide ini, teman-teman juga harus menginstal dulu device on-nya di on-premise server, lalu sebagai device on server. Lalu setelah diinstal di device on server, teman-teman juga harus menginstal di edge device sebagai device yang akan di-remote. Lalu setelah diinstal, teman-teman bisa meremote atau mengontrol device yang di edge device yang sudah terinstall ini di klien melalui PC, laptop, tablet, ataupun ponsel via browser. Nah, ini berikut contoh device yang dapat di-manage oleh device on, yaitu hardware, software, dan peripheral lainnya. Okay, next. Nah, ini adalah salah satu fitur utama device on, yaitu meremote access. Remote access, kita bisa melihat tampilan dari gambaran juga di sini ada dashboardnya dari device on untuk kita melakukan remote monitoring, control, dan troubleshooting. Nah, di sini di device status kita bisa melihat status dari koneksi, hardware, storage, serta baterai. Dan di device control kita bisa mengontrol PC untuk reboot, screenshot atau snapshot, remote desktop, yaitu kita via VNC. Ini hanya Windows saja yang untuk sekarang yang support, terminal Linux untuk Linux OS, support Linux OS, serta audio control untuk semua device, semua OS, dan backlight control. Serta di bagian software terdapat running status, terus ada start stop untuk aplikasi serta mode kioske. Dan di peripheral status, fitur ini memungkinkan kita untuk melihat kabel yang terpasang atau USB device yang terpasang serta printer yang terpasang. Next. Di next bisa. Nah, di dalam device ini juga mempunyai salah satu fitur bagian untuk efisiensi operasional. Nah, dalam fitur ini teman-teman bisa melakukan command action seperti reboot, shutdown, atau screenshot, dan lain-lain secara bersamaan. Jadi, kalau teman-teman juga ingin menjalankan perintah bersamaan untuk beberapa device dalam satu waktu, fitur ini memungkinkan untuk melakukan perintah command action dalam satu batch di semua device-nya. Nah, ini fitur watchlist. Salah satu fitur kioske dari device on. Fitur ini untuk memfokuskan salah satu aplikasi atau peripheral dalam satu device. Contoh, kamu memiliki satu perangkat hardware atau device yang ingin menjalankan satu aplikasi saja seperti POS. Nah, dan ingin menggunakan printer serta mendisable mouse-nya. Jadi kita bisa melakukan running watchlist atau kioske di mode ini. Nah, yang ini salah satu fitur yang tidak memiliki juga fitur lainnya yang memiliki device yang cukup banyak di beda-beda tempat, seperti kita punya cabang atau tempat dan memiliki device kontak yang sama. Jadi
dalam satu waktu atau beda tempat, kita bisa mengklasifikasikan device tersebut dalam sebuah grouping. Jadi kita bisa membuat grouping mencakup lokasi, area, tipe device, dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan untuk melakukan command action secara cepat juga, seperti yang saya sudah bahas di slide sebelumnya. Oke, next slide. Nah, di fitur ini, device on juga ada salah satu fitur untuk mengupgrade device melalui OTA atau transfer file via FTP maupun upload file langsung dari device on. Next. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian device on untuk memudahkan proses pengaturan device on dalam satu waktu, mulai dari single site hingga multiple site dari berbagai daerah dengan berbagai device. Yang terpenting device on bisa mengatur siapa saja yang dapat mengakses device on melalui fitur role. Oke, next. Nah, device on di tahun 2021 ini melakukan improvement dan melakukan beberapa fitur kuncinya, yaitu peningkatan penggunaan yang lebih mudah, meningkatkan mobilitas, yaitu dari baterai manajemennya juga kita tingkatkan. Untuk konektivitas manajemen juga kita bisa mengatur konektivitasnya, serta performa yang lebih cepat dan pintar, dan yang memiliki fitur seperti real time data, notifikasi, dan schedule tasking, serta lebih aman karena menggunakan security login, HTTPS, dan HTTPS support. Next. Nah, kelewatan. Nah, ini salah satu contoh tablet Advantech AIM yang menggunakan fitur device on, software device on dari Advantech. Dan ini salah satu video tentang device on setelah penginstalan di device server dan di edge device-nya. Setelah instalasi device on ke server, masuk ke alamat IP yang sudah didaftarkan, tinggal masukkan account dan juga passwordnya. Untuk awal biasanya masih root, lalu tinggal login saja. Sekarang kita berada di homepage device on iService dan ada banyak sekali yang dapat dilihat di sini. Seperti misalnya untuk device, kita bisa melihat ada 3 yang sudah terinstall dan 2 yang offline. Kita lanjut memilih yang online. Untuk error accurate, itu di Android karena tidak bisa di remote, tapi di Windows bisa ya. Lanjut memilih action, banyak pilihan untuk mengatur volume, pencahayaan, upgrade, shutdown, restart, dan lain-lainnya. Di sini akan diberikan contoh untuk pengaturan volume. Kita pilih device lagi dan pilih AIM sebagai device yang online tadi. Setelah itu pilih action yang berada di kanan atas. Misal kita akan menaikkan volume ke 80, maka di tablet akan menyesuaikan. Begitu juga untuk pencahayaan, kita akan coba naikkan ke 75%, maka di tablet juga akan menyesuaikan. Lalu berikutnya kita akan coba tes untuk restart dari jauh, dan tablet juga akan ter-restart. Setelah tablet kembali menyala, di sini juga ada beberapa fitur penting lainnya, seperti location label, location, device label, itu untuk jenisnya seperti apa. Lalu untuk device kita juga bisa tambahkan registrasi hingga 500 devices. Dan untuk di watchlist ini kita bisa memasukkan fitur Kioske. Jadi kita bisa langsung add saja, misal kita starting di YouTube, maka sistem add akan mengikuti dari Android tersebut. Lalu kembali ke device yang online tadi, pilih action, lalu upgrade, dan masukkan mode full screen, Kioske, dan watchlist yang ingin di running. Kita langsung klik next, sehingga aplikasi yang running hanya untuk di YouTube saja.
Setelah itu, masukkan mana yang harus di running, lalu klik target, masukkan task name. Di sini saya akan contohkan menulis A, lalu watchlist akan running. Untuk fitur lainnya kita bisa memasukkan beberapa user. Untuk role-nya juga kita bisa atur siapa yang akan menjadi admin dan user biasa. Bisa juga kita melakukan device group, dan untuk sistem bisa diatur untuk memberikan notifikasi ke dalam email. Dan untuk package, kita bisa upgrade Android tersebut. Untuk upload aplikasi, kita bisa pilih saja langsung ke dalam upload APK. Dan terakhir, setelah semuanya selesai, kita juga bisa shutdown dari jauh. Oke, terima kasih. Itu video demo dari IM Device On. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Rana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aulia untuk presentasinya dan juga videonya ya, cukup jelas tadi. Untuk yang masih ingin mengulang video yang tadi sempat di-share oleh Bapak Niki atau Bapak Aulia, bisa dilihat kembali di YouTube kami ya, di Advantech Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya akan mengecek ke kolom komentar terlebih dahulu ya. Sepertinya Bapak Niki sudah membantu menjawab tadi ya, untuk seluruh pertanyaan yang ada. Oke, apa masih ada pertanyaan baru lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuis? Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, ini kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah kuis. Oh, maaf, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Untuk after sales product Advantech berapa tahun ya? Dari Bapak Ucok Syafarudin. Dan Bapak Omar minta dikirimkan harga ya ke email yang ada di kolom komentar. Mungkin bisa dibantu jawab dulu untuk Bapak Ucok. Pertanyaan yang mana, Bu Rana? Dari Bapak Ucok. Untuk ini, maaf sebentar. Untuk after sales product Advantech berapa tahun ya? Bapak Ucok Syafarudin. Untuk after sales-nya 2 tahun. Garansinya untuk Advantech 2 tahun. Oke, masih ada lagi? Pak Aulia, apakah software device management hitungan license per device ya? Itu dari Vinanda Sanyoto. Iya, Vinanda untuk sementara ini Device On masih gratis, jadi kita bisa bundle dari produk Advantech juga untuk software Device On ini. Oke, ini juga ada License Bapak ini masih dari. free. Oke. Selanjutnya ada dari Bapak Henrikus Aditya ya, minta tolong juga dikirimkan harganya ke email yang ada di kolom komentar. Oke, lalu dari Bapak Hafid, untuk connect ke SAP tergantung dari aplikasinya sendiri. Maksudnya itu seperti apa ya? Gitu. Untuk yang mana, Bu Nana? Bapak Hafid, untuk connect ke SAP tergantung dari aplikasinya sendiri. Itu maksudnya seperti apa? SAP? Ya, dari Bapak Hafid, Pak Awal. Coba saya nggak kelihatan soalnya pertanyaannya banyak tiban. Oh iya, di bawahnya Bapak Henrikus. Kayaknya tadi udah dijawab sama Pak Niki juga ya. Sebentar. Tiban. Sebentar. Oke, Bapak Hafiz sudah dijawab oleh Pak Niki ya, untuk koneksinya sendiri dapat menggunakan Wi-Fi ataupun LTE.
Oke, lalu Bapak Clinton juga minta dikirimkan harganya ya ke email yang ada di kolom komentar. Lalu ada juga dari Bapak Indra Fata, itu berapa lama SOP-nya jika di suatu barang device yang rusak untuk diperbaiki? Eh, Bisa diulangi Bu Rani, maaf. Ini untuk Bapak Indra Fatah ya, berapa lama SOP-nya jika ada suatu barang device yang rusak untuk diperbaiki? Untuk SOP sendiri itu mungkin nanti bisa dijawab dari Alfasta ya, selaku partner kita untuk yang tablet. Mungkin dari Pariang bisa bantu Pariang? Halo Pariang? Masih di mute kayaknya Pariang ya? Halo, menjawab mungkin secara SOP biasanya ada banyak case-nya akan berbeda-beda, tapi secara standar customer akan kirim ke kita akan coba di internal untuk melakukan pengecekan. Jikalau memang tidak bisa, baru kita akan coba kirim ke Advantech Indonesia dan biasanya akan dikirim ke Advantech Taiwan. Prosesnya bisa berbeda-beda ya Pak secara SOP. Misalkan kita bisa bisa selesaikan di internalnya PT Alfasta, mungkin 1 sampai 2 minggu itu bisa selesai. Tapi misalkan nggak bisa ya mungkin akan butuh waktu lagi untuk melakukan eskalasi ke tingkat yang lebih besar. Kira-kira menjawab pertanyaannya, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Riang. Lalu ini ada beberapa customer juga yang minta dikirimkan harganya ya, melalui email yang ada di kolom komentar. Lalu lanjut untuk Bapak Omar Jusma, itu device on bisa monitoring microcontroller seperti RASPI atau Arduino, dan apakah juga bisa monitoring Advantech Adam? Jawabannya bisa sih, itu tinggal mempergunakan dari protokolnya aja nanti pakai apa. Mau pakai WiFi ataupun pakai LTE untuk konektivitasnya. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Irfan Hidayat. Itu untuk AIM75 berapa ya jarak baca support untuk RFID UHF reader? Mungkin untuk Pak Irfan nanti saya coba feedback lagi ya Pak. Saya agak lupa, nanti saya coba cek dulu untuk jaraknya. Oke, akan dihubungi personal ya Pak ya. Oke, untuk Bapak Agus Hartono ada pertanyaan untuk Pak Aulia. Sebelumnya saya menggunakan RFID device untuk logistik di manufacturing. Apakah ini dari sistem yang sama? Mohon advice-nya. Terima kasih. Ya, gimana Bu Rana? Ya, dari Bapak Agus Hartono. Sebelumnya saya menggunakan RFID device untuk logistik di manufacturing. Apakah ini dari sistem yang sama? Mohon advice-nya Pak. Terima kasih. Untuk device yang dipakai apa ya Pak sebelumnya? Bisa nanti ditaruh di kolom komentar kontaknya, biasa saya follow up lagi nanti. Oke, boleh nanti dihubungi secara personal ya untuk Bapak Agus Ya. ya. Terus lalu dari Bapak Alfian Muhammad itu bagaimana strategi Advantech dalam meningkatkan kepuasan pelanggannya? Ya, maaf. Mungkin dari Advantech sendiri untuk kepuasan pelanggan ya, kita memberikan support untuk RMA yang tadi sudah saya mention sebelumnya. Untuk warranty kita provide selama 2 tahun. Dan juga kita jamin untuk ketersediaan spare part-nya, di mana mungkin beberapa produk lain, terutama untuk yang consumer mungkin yang kita tahu, cepat berganti untuk serinya. Ketika seri 1 muncul, 3 bulan atau 6 bulan kemudian itu ada seri terbaru. Tetapi dari Advantech kita dapat menggaransi untuk longevity atau support dari kita bakalan lama. Karena untuk yang industrial itu berbeda dengan yang consumer, di mana untuk lifetime-nya pasti lebih lama dibandingkan dengan produk consumer. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir ada lagi dari Bapak Hafid. Jadi maksud saya aplikasi yang connect ke SAP di tabletnya, apakah pergunakan browser atau SAP konektor? Baik browser atau SAP konektor itu bisa sih Pak. Oke.
Oke, kalau gitu apabila nanti masih ada pertanyaan lain bisa langsung dihubungi ke tim kami ya. Nanti email dan WhatsApp-nya akan di-share juga di kolom komentar. Kita akan lanjut dulu nih ke sesi berikutnya yaitu adalah quiz. Oke, mungkin dari Bapak Michael bisa langsung dibantu di-share slide-nya untuk quiznya. Oke, jadi di sini itu ada link dan juga password yang harus digunakan untuk masuk ke dalam quiz session ya. Oke, ini untuk link dan passwordnya sudah tertulis di kolom komentar juga. Jadi bisa tinggal diklik saja. Oke. Nanti kita akan mulai bersama-sama ya. Oke, ini nanti dari webinar hari ini untuk semua slide dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya akan di-share juga ya ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah join di acara hari ini. Oke, ini tinggal masuk aja dulu ke kuisnya, ini berhadiah loh. Jadi jangan sampai kelewatan. Semua pertanyaannya tadi terkait dengan isi webinar hari ini ya. Kalau kata tim kami gampang-gampang kok pertanyaannya. Oke, ini dicek dulu ya. Ini khusus para partisipan ya. Peserta Advantek nggak boleh join loh. Nanti berebut hadiah juga sama. Oke, sepertinya sudah banyak ini ya. Sudah 45 orang yang masuk. Oke, sudah 51 orang. 55. Oke, masih ada lagi. Masih kita tunggu. Iya, ditunggu Bapak Junior. Oke, sudah 87. Oke, ini sepertinya nanti mentok di 100 ini ya. 94. 95. 97. Oke, ya kita akan segera mulai nih Pak Michael. 98. Oke, sudah mau sampai 100, kita akan mulai saja ya. Oke, dalam hitungan ketiga, setiap pertanyaan hanya ada waktu 20 detik ya. Jadi sesegera mungkin. Oke, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Wah, sepertinya sudah selesai ini ya. Cepat sekali nih. Oke, sekarang saya akan bacakan 5 besarnya ini ya. Sebenarnya kita sudah dapat nih pemenangnya, karena nanti hadiahnya itu hanya untuk 5 orang pertama ya yang berhasil memenangkan kuis ini, yang berhasil menjawab dengan benar dan juga cepat pastinya. Oke, udah 105 yang done ya. Oke, Bapak Michael mungkin boleh di-show only to top 5-nya itu ada di kanan itu, Oke, kita ucapkan dulu selamat untuk Bapak Ramadhani, Bapak Andrew, lalu Bapak Budi Hermawan, lalu Bapak Hasan Halim, dan Bapak Biondi Septian ya. Selamat sudah memenangkan kuis hari ini karena sudah menjawab jawaban dengan benar dan juga cepat. Tolong tuliskan emailnya, email yang juara ini ya, di dalam kolom komentar. Nanti untuk detail pengiriman OVO vouchernya akan dikonfirmasi lagi melalui email ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Michael atas bantuannya. Dan terima kasih juga untuk para peserta webinar hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita selesai, saya akan mengadakan foto bersama ya. Mohon izin boleh untuk nyalakan semua kameranya ya. Jadi nanti kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk kenang-kenangan. Oke, nanti Bapak Michael boleh tolong dibantu screenshot juga ya Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi dulu karena ada 2 room nih. Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga yang disampaikan cukup bermanfaat ya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung setelah acara ini. Nanti untuk materinya akan di-share ke email Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Oke, udah nggak ada partisipannya lagi ya kayaknya. Di stop record ya. Oke, boleh.